气可嘉，这波偷袭加双怒焰，月煞飓风，你折损我一只魂宠。不灭折龙，不要妄自揣测主上，不要与野魔宫的高手冲突。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Huan Chongxi atau The Charm of Soul Patch episode 7 dan 8 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini dibuka dengan Chumo yang sedang berusaha mengendalikan iblis mata putih. Tampak beberapa kali iblis mata putih berhasil melakukan serangan ke arah Bang MC kita. Moye dan Ningning yang berada di dalam ruangan Soul Patch juga tidak bisa berbuat banyak karena memang kekuatan dari iblis mata putih begitu kuat. Tapi siapa yang menyangka Chumo berhasil mengeluarkan sebuah rantai pelindung untuk membuat iblis mata putih tidak mampu bergerak. Bahkan di sini iblis mata putih tidak bisa melakukan serangan lagi karena masih ketergantungan dengan kekuatan jiwa dari Chumo sendiri. Jadi jika Chumo semakin lemah, maka iblis mata putih juga tidak bisa mengeluarkan serangan karena serangan iblis mata putih itu dihasilkan dari kekuatan jiwa Chumo. Ketika Chumo sudah berhasil mengendalikan iblis mata putih, tiba-tiba saja Yang Lencang datang menyerang. Beruntung di sini masih ada perlindungan dari tembok es yang dikeluarkan oleh Ningning. Kedatangan Yang Lencang ini juga membuat Moye langsung keluar dari ruangan Soul Patch karena ingin melakukan serangan kepada Yang Lencang. Di satu sisi Chumo sendiri sadar kalau kekuatannya sekarang belumlah mampu untuk melawan Yang Lencang. Untuk itulah Bang MC meminta Moye bersabar karena mereka harus melakukan serangan secara tepat dan juga cepat. Ketika Lencang sedang sibuk ngebacot, Chumo memberikan aba-aba kepada Moye untuk melakukan serangan gabungan kuat menggunakan api iblis. Kita kemudian dibawa flashback di mana pada saat itu ketika Chumo dikirim oleh ayahnya untuk berlatih, seorang wanita bernama Liu Binglan datang menghampiri Chu Tiancheng atau ayah dari Chumo ke kediaman keluarga Chu. Ternyata Liu Binglan merupakan penguasa istana jiwa yang tidak lain dan tidak bukan merupakan ibu dari Chumo. Kedatangan Liu Binglan kali ini karena dia berniat membawa Chumo ke istana jiwa ketika Chumo berumur 18 tahun nanti. Liu Binglan juga bisa mencabut larangan Chu Tiancheng agar dia bisa ikut bersama dengan mereka ke istana jiwa. Tapi ya begitulah, Chu Tiancheng menolak ajakan tersebut karena dia tidak akan pernah pergi ke istana jiwa lagi. Sampai di sini belum dijelaskan larangan seperti apa yang dibuat oleh istana jiwa kepada Chu Tiancheng dan permasalahan apa yang sebelumnya dialami oleh Chu Tiancheng dan juga Liu Binglan. Kembali lagi kepada Chumo, serangan api iblis yang digunakan oleh Bang MC ternyata hanya sebagai siasat agar dia bisa kabur dari hadapan Lencang. Chumo juga langsung meminta Ningning untuk keluar guna menahan Lencang sebentar agar dia dan Moye bisa kabur lebih jauh. Benar saja, meskipun Ningning bisa melakukan serangan kuat, tetap saja levelnya dengan Lencang masih berbeda. Tampak Ningning berhasil dikalahkan oleh Lencang dengan begitu mudah. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, 3 tahun pula Chumo berhasil melarikan diri dari kejaran Lencang di tengah hutan. Tampak pakaian dari Bang MC kita ini juga udah seperti pakaian gembel karena selama 3 tahun tidak pernah diganti.
Ketika sedang berjalan di tengah hutan, Cumu mendapatkan serangan dari budak lain, tapi karena insting dari Bang MC dan Moye sudah semakin tajam, maka mereka berdua berhasil mengalahkan budak lain tersebut dengan begitu mudah. Tampak Cumu juga mengambil pecahan peta yang dipegang oleh budak tersebut. Beberapa saat kemudian, Cumu dan Moye pergi ke sebuah jurang yang terdapat di tengah hutan Pulau Iblis. Ternyata di sini Bang MC nyamperin seekor serigala buas yang sedang terjebak di dalam jurang. Cumu terlihat berjanji akan mengeluarkan serigala buas dari dalam jurang jika serigala tersebut bersedia masuk ke dalam cincin jiwa yang dibawa oleh Bang MC. Ternyata Cumu berniat menjebak dua orang budak yang sedang berada dekat dengannya untuk masuk ke dalam gua jurang, lalu setelah itu dia mengeluarkan serigala buas untuk membunuh dua orang budak tersebut. Beberapa saat kemudian, Cumu pergi ke sebuah tempat untuk mengeluarkan dua soul pads yang baru saja dia dapatkan. Di satu sisi Bang MC juga membuka gulungan budak yang memperlihatkan kalau saat ini Cao Yi masih hidup. Karena Cao Yi masih hidup, maka sedari itulah Cumu akan membalas dendam, dan langkah pertama yang diambil oleh Bang MC adalah bertemu dengan Shinsu yang merupakan budak seks dari Cao Yi. Shinsu pun langsung menodongkan belatinya ke hadapan Cumu karena dia merasa tidak senang jika Cumu datang ke tempat ini. Tapi di sini Cumu enggan untuk menyakiti Shinsu karena tujuan utamanya datang ke tempat ini adalah membunuh Cao Yi. Terlihat Shinsu tidak bisa menahan kekecewaan karena dia adalah korban perselisihan antara Cao Yi dan juga Cumu. Setiap harinya Shinsu selalu dilecehkan oleh Cao Yi, dan saat ini dia sudah tidak punya soul pads apapun karena ulah dari Cao Yi yang membunuh semua soul pads miliknya. Cumu pun tampak memberikan sedikit motivasi kepada Shinsu agar dia tidak termakan keputusasaan. Dia juga meminta Shinsu untuk melihat langsung bagaimana proses kematian dari Cao Yi di tangannya. Sementara itu di sebuah pantai berbatu, Cao Yi sedang bersantai sembari memendangi gulungan yang dia pegang. Terlihat sedikit kekhawatiran di wajah Cao Yi karena sampai sekarang ternyata Cumu belumlah mati. Tiba-tiba saja datang sebuah serangan ke arah Cao Yi, yang dimana serangan tersebut berasal dari Bang MC kita. Ternyata Xin Yu bersedia memberikan informasi kepada Cumu mengenai lokasi tempat persembunyian dari Cao Yi. Karena merasa dikhianati oleh Shinsu, Cao Yi pun tanpa segan langsung mengeluarkan dua soul pads untuk membunuh Cumu dan juga Shinsu sekaligus. Di saat yang sama Cumu juga langsung mengeluarkan Ning Ning untuk melawan dua soul pads dari Cao Yi. Shinsu pun kemudian langsung ngebacot seperti biasanya untuk melakukan provokasi kepada Cao Yi. Benar saja Cao Yi langsung emosi ketika mendengar ucapan dari Shinsu serta meminta dua soul pads miliknya untuk segera melakukan sebuah serangan. Pertarungan antara Cumu dan Cao Yi benar-benar tidak seimbang, di mana Cumu kelihatan lebih kuat setelah dia berkelana di Pulau Iblis selama 3 tahun. Bahkan di sini Cao Yi sampai harus menggunakan Green Demon atau iblis hijau di dalam tubuhnya untuk melawan Bang MC kita. Ternyata kemunculan dari Green Demon sudah dinantikan oleh Cumu. Penantian ini karena Cumu dan Moye ingin balas dendam atas semua perlakuan yang mereka dapatkan ketika Cao Yi masih menjadi ketua di Pulau Iblis Hijau. Keluarnya Moye benar-benar membuat Shinsu kaget. Dia tidak menyangka perkembangan dari Cumu dan Moye selama 3 tahun di dalam Pulau Iblis begitu pesat hingga membuat Cao Yi begitu terdesak seperti ini. Ketika Cao Yi masih percaya diri dia bisa mengalahkan Moye dengan Green Demon miliknya, Cumu pun hanya tersenyum karena Moye selama ini hidup berdampingan dengan iblis mata putih. Jadi kenapa Moye harus takut dengan Green Demon biasa yang dimiliki oleh Cao Yi?
Benar saja, hanya dalam beberapa gerakan, Green Demon milik Chao Yi berhasil dibuat tidak berdaya oleh Mo Ye. Ketika Mo Ye hendak mengakhiri nyawa dari Chao Yi, di saat yang sama Chao Yi menggunakan kemampuan akar alamnya untuk mencekik Shinsu. Kesempatan ini juga dipergunakan oleh Chao Yi untuk memanggil kucing terbang miliknya untuk membawa Shinsu kabur. Di satu sisi Shinsu meminta Chumo untuk tidak ragu-ragu membunuh Chao Yi meskipun saat ini Shinsu sedang berada dalam bahaya. Lagi pula Chao Yi pada saat ini tidak akan membunuh Shinsu karena dia hanya mengulur waktu sampai Leng Chang datang ke tempat ini untuk membunuh Chumo. Karena Shinsu tidak ingin membuang waktu lagi, dia kemudian memutuskan untuk menusukkan belatinya kepada Chao Yi. Ya, meskipun taruhannya adalah Shinsu harus mati karena Chao Yi mengambil belati tersebut dan menusukkannya kepada Shinsu. Sebelum Shinsu mati, dia berterima kasih kepada Chumo karena sudah mau berbelas kasih dan tidak membunuhnya. Ya, sebagaimana diketahui kalau Shinsu adalah salah satu orang yang dulu pernah menjadi musuh dari Chumo ketika berada di Pulau Iblis Hijau. Kematian Shinsu sontak membuat Chumo sangat marah. Bang MC kemudian dengan cepat melakukan serangan tiba-tiba ke arah Chao Yi menggunakan pedang di tangannya. Pada akhirnya dendam antara Chumo dan Chao Yi terselesaikan meskipun harus mengorbankan nyawa dari Shinsu. Tak lama setelah kematian Chao Yi, Leng Chang datang ke hadapan Bang MC sembari memberikan pujian karena Chumo berhasil membunuh Chao Yi. Setelah melihat Leng Chang datang, Chumo kembali mencoba untuk kabur dengan menaiki Soul Patch baru yang bernama Xiao Yu. Karena sadar kalau Leng Chang saat ini masih terlalu kuat untuknya, Chumo sudah membuat rencana untuk melakukan serangan kepada Leng Chang meskipun rencana tersebut memiliki resiko tinggi. Terlihat Chumo mengunjungi kepompong dari ulat hijau untuk menjalankan rencana tersebut, tapi ada sedikit keanehan di mana benang sutra dari ulat hijau ternyata sudah melebar ke seluruh hutan di sekitaran kepompong. Sementara itu, Leng Chang memutuskan untuk turun ke dalam hutan untuk melihat situasi. Diketahui ketika 3 tahun yang lalu ketika Leng Chang berkunjung ke hutan ini, bentuk hutan tidak seperti sekarang di mana sekarang hampir keseluruhan hutan dipenuhi dengan benang sutra putih. Di saat yang sama, Chumo yang sudah berada di dekat kepompong mendapatkan informasi dari ulat hijau kalau ada seseorang yang mendekat ke arah mereka. Yap, benar sekali, orang tersebut adalah Leng Chang dan sontak hal ini pun membuat Chumo harus sesegera mungkin menyiapkan rencana untuk melakukan serangan kepada Leng Chang. Beberapa saat kemudian, Leng Chang begitu kaget karena ternyata benang sutra yang dia lihat merupakan benang dari kepompong raksasa di tengah hutan. Leng Chang juga sadar sepertinya kepompong raksasa ini merupakan binatang jiwa kuno yang sedang ingin bertransformasi. Di luar Nurul, Leng Chang ingin menjadikan kepompong ulat hijau sebagai binatang jiwa miliknya dan membuat keluarga yang menguasai seluruh daratan. Tiba-tiba saja kepompong ulat hijau melakukan serangan kepada Leng Chang. Ternyata serangan tersebut juga masuk ke dalam rencana yang sudah dipersiapkan oleh Chumo sebelumnya. Selain melakukan serangan, Chumo juga mencoba untuk membuat Leng Chang masuk ke dalam sebuah ilusi. Setelah Leng Chang lengah, Chumo langsung menggunakan kombinasi serangan api biru untuk membunuh Leng Chang. Dan dengan serangan api biru tersebut, Chumo sangat yakin kalau Leng Chang pasti akan tewas. Akan tetapi keberuntungan belum berpihak kepada Bang MC kita, di mana Leng Chang menggunakan armor pelindung level 6 untuk bertahan dari serangan api biru. Bahkan armor pelindung level 6 tersebut masih dilapisi oleh armor jiwa level 5, jadi pantas saja Leng Chang mampu bertahan hidup tanpa terluka sedikit pun.
Kali ini giliran dari Leng Chang yang langsung memanggil dua Soul Pet sekaligus untuk melakukan serangan kepada Bang MC kita. Di satu sisi Leng Chang menjelaskan kalau Soul Pets yang baru saja dibunuh oleh Chumu merupakan Soul Pets terlemah yang dia miliki. Tanpa basa-basi dia langsung meminta dua Soul Pets-nya untuk membunuh Chumu. Setelah beberapa saat perbakuhan teman berlangsung, tampak Chumu begitu kewalahan. Bahkan di sini Chumu hampir mati terkena gigitan dari serigala darah yang dimiliki oleh Leng Chang. Beruntung masih ada Moye yang memberikan bantuan kepada Chumu sekaligus melakukan serangan dengan menggunakan hujan meteor api. Chumu yang masih berusaha memberikan perlawanan tetap tidak mampu untuk mengalahkan Leng Chang. Bahkan Soul Pets kayu milik Bang MC dikalahkan dengan begitu mudah. Leng Chang kemudian berbicara kalau Chumu masih terlalu dini untuk bertemu dengannya. Dengan kemampuan Chumu sekarang tentu saja tidak selevel jika harus bertarung dengan Leng Chang. Meskipun tidak mampu melawan Leng Chang jika hanya menggunakan Soul Pets semata, Chumu masih mempunyai tekad kuat harus membunuh Leng Chang di Pulau Iblis ini agar kelak Leng Chang tidak bisa membunuh anggota keluarga Chu yang masih tersisa. Yap, benar sekali, karena sudah tidak ada pilihan lain, Chumu berencana memanggil Iblis Mata Putih untuk mengalahkan Leng Chang. Tentu saja pemanggilan Iblis Mata Putih akan sangat beresiko di mana Chumu masih belum sepenuhnya bisa mengendalikan iblis tersebut. Akan tetapi ketika Chumu sudah hampir memanggil Iblis Mata Putih, tiba-tiba saja kepompong dari ulet hijau mengeluarkan cahaya keemasan. Yap, cahaya keemasan tersebut menandakan kalau ulet hijau akan segera bertransformasi. Seperti yang sudah kita duga, ulet hijau merupakan naga dewa abadi yang pernah masuk ke dalam Pulau Iblis Hijau ketika dikejar-kejar oleh aliansi pasukan Istana Jiwa. Kehadiran naga dewa benar-benar membuat Leng Chang sangat ketakutan. Bahkan Leng Chang dan 3 Soul Pets-nya tidak melakukan perlawanan ketika naga dewa turun ke hadapan mereka. Naga dewa juga tanpa ampun langsung menyemburkan api yang dengan seketika langsung membuat Leng Chang koit. Setelah membunuh Leng Chang, tampak Chumu langsung menghampiri naga dewa sembari memberikan selamat karena pada akhirnya dia berhasil bertransformasi. Tapi tiba-tiba saja fenomena langit terjadi di atas mereka karena kemunculan naga dewa sudah ditunggu-tunggu oleh binatang kuno yang lain. Yap, binatang kuno yang dimaksud adalah binatang misterius yang membuat fenomena aneh di atas langit dari Pulau Iblis ketika Chumu baru pertama kali datang ke tempat ini. Naga dewa kemudian terbang ke arah burung kuno tersebut untuk bertarung satu sama lain. Di satu sisi Chumu dan Moye hanya bisa menyaksikan pertarungan yang luar biasa dari 2 ekor binatang kuno. Sementara itu, seiring dengan kemunculan naga dewa, muncul juga pasukan Istana Jiwa yang sedari awal memang sudah memburu naga dewa sampai ke tempat ini. Akhirnya setelah hampir 4 tahun lamanya mereka menunggu, naga dewa muncul kembali. Dari pembicaraan pasukan Istana Jiwa, kita diberitahu kalau setiap naga dewa bertransformasi, mereka selalu menghasilkan satu keturunan. Meskipun keturunan tersebut tidak sekuat naga dewa, namun sudah cukup untuk menjadi Soul Pets yang tidak terkalahkan. Salah seorang pemimpin pasukan meminta anak buahnya untuk berhati-hati ketika hendak menangkap naga dewa. Selain itu mereka juga tidak boleh menimbulkan konflik dengan penjaga Pulau Iblis yang ada di daratan ini.
Sementara itu, naga dewa yang sadar kalau dia sedang diburu lekas menghampiri Chumu dan Moye. Tampak naga dewa tidak melupakan hubungan baik yang pernah terjadi di antara mereka sebelumnya. Chumu juga mengingat saat pertama kali ulet hijau menolongnya untuk mendapatkan Moye sebagai soul pets beberapa tahun yang lalu. Karena naga dewa tidak punya banyak waktu lagi, dia langsung memberikan telur keturunan yang dihasilkan dari transformasinya kepada Chumu. Terlihat naga dewa berharap kalau Chumu akan membuat kontrak segel dengan keturunannya tersebut. Setelah urusannya dengan Chumu selesai, naga dewa kemudian pergi karena dia sedang diburu oleh pasukan Istana Jiwa. Ternyata Moye dan ulet hijau sudah saling mengenal satu sama lain sebelum mereka bertemu dengan Chumu, jadi oleh karena itu naga dewa sangat akrab dengan Moye. Beberapa saat kemudian, Chumu mengambil armor jiwa dan gulungan peta yang ditinggalkan oleh Leng Chang. Dengan gulungan peta yang lengkap ini, Chumu berharap bisa mendapatkan harta berharga yang tersembunyi di dalam Pulau Iblis. Singkat cerita, Chumu sudah berada di lokasi tempat di mana harta karun yang ditunjukkan oleh gulungan peta berada. Ternyata benar adanya kalau harta yang ditunjukkan oleh gulungan peta berupa buku keterampilan mata darah versi terlengkap. Baru saja Chumu senang karena mendapatkan buku keterampilan berharga, tiba-tiba saja dari atas langit muncul Xia Guanghan. Kemunculan dari Xia Guanghan ini juga sekaligus menutup episode 7 dan 8 kali ini ya guys. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.